Mohon izin saya ikut dialog nggih. Iya, monggo, monggo. Coba tak share ya. Nggih, dokter. Sudah bisa tampak di layar? Ampun, dokter. Oh, iya. Oke, saya mulai aja ya. eh Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Waalaikumsalam. J. Nih, Kita Tiana, Dr. Diana, dan adik-adik mahasiswa semester berapa ya? Ini semester 5 ya. Ini pertama kali untuk bertemu yang ada di jadwal adalah farmakoterapi ya. Jadi di farmakoterapi, kalau farmakon kan obat ya. Terapi ya berarti eh, terapi ya, perawatan. Jadi memang di farmakoterapi ini lebih membahas untuk terapi yang menggunakan obat. Jadi di kompetensi dokter gigi itu harus bisa meresepkan obat secara rasional. Dan salah satunya bagaimana mendekati supaya pemberian obat yang kita resepkan kepada pasien itu memenuhi rasionalitas gitu ya. Artinya kalau obat secara rasional berarti obat yang kita berikan itu memang manfaatnya lebih besar dan dengan efek samping yang sangat yang minimal gitu. Jadi obat itu selalu punya efek utama yang menguntungkan dan efek samping. Ya, bagaimana kita bisa memilihkan obat kepada pasien kita agar pasien itu mendapatkan kemanfaatan yang besar dengan efek samping yang minimal. Mengapa demikian kita harus paham? Karena pasien yang kita hadapi itu bisa berbeda-beda ya. Jadi ada yang dewasa, sehat, ada yang dewasa tetapi dengan penyakit penyerta atau kondisi khusus, sedang hamil, sedang menyusui gitu ya. Kemudian kondisi khusus yang lainnya mungkin lansia, anak-anak gitu. Pasti pendekatan obat juga akan berbeda ya dibandingkan dewasa yang tanpa penyerta lain. Belum lagi kalau dengan dia ada penyakit penyerta lain, pasien tersebut juga menggunakan obat lain gitu. Nah, ketika kita meresepkan obat, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi interaksi obat yang itu tidak menguntungkan gitu. Jadi, bagaimana kita kalau toh di ketika penetrasarnaan untuk kedokteran gigi ini menggunakan obat, bagaimana kita memilihkan dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian pendekatannya bagaimana? Ini pada farmakoterapi. Jadi ada P-drugs dan P-treatment. Jadi ini diberikan di semester 5 yang responsible ini Bu Diana, pengajarnya lecturernya 2, tapi sebenarnya apa fasilitatornya ada lagi di samping kita berdua. Terus kemudian recommended prerequisite-nya tentunya sudah pernah mendapatkan blok 4 ya mengenai farmakologi. Karena yang dulu kita dapatkan di farmakologi adalah obat-obatannya masing-masing gitu. Tetapi kita belum mengeterapkan obat tersebut pada suatu kasus gitu ya. Lebih banyak mengenai farmakodinamiknya, jadi bagaimana efeknya, bagaimana mekanisme kerjanya, kemudian kinetiknya, ini berapa lama, berapa interval pemberiannya berapa, dosisnya berapa, lebih ke sana. Dan sekarang karena sudah mendapatkan bekal itu, coba kita
simulasikan kalau itu ada kasus obat apa yang tadi yang kita pilihkan ya. Jadi kita mendapatkan pengobatan yang rasional. Dan tentunya ini ada beberapa kasus ya yang apa dibatasi, ada beberapa kasus yang mungkin juga ada pendekatan drug di sana, yaitu gingivitis, periodontitis, untuk pediatri atau dan adult patient with or without comorbid, oral ulcer, oral infection, pharyngeal infection, alergi, kemudian indication for the extraction with or without comorbid, misalnya bagaimana memilih kalau anestesi pada orang yang dengan comorbid hipertensi, misalnya ya. Kemudian pharmacological consideration yang kondisi khusus ya pada pregnant dan breastfeeding woman. Jadi pada pregnant itu kemungkinan kan nanti kalian dapat pasien yang sedang hamil gitu ya, sedang pregnant. Nah, itu ketika harus menggunakan obat, tentunya kita harus tahu obat-obat apa yang memang diperbolehkan untuk diberikan kepada wanita yang hamil. Kemudian organization of drug reaction. Mungkin nanti ada kuliah yang memperlihatkan bahwa kadang-kadang ada beberapa obat seperti kardiovaskuler, obat-obatan untuk penyakit jantung, itu yang punya dampak di mulut. Salah satunya adalah misalnya eh, produksi saliva menurun gitu ya. Nah, dengan demikian kan kemungkinan jadi terjadi karies itu menjadi meningkat. Nah, kita bisa ngasih suggestion ya, bagaimana supaya eh, apa akibat-akibat yang ada karena obat itu di rongga mulut bisa diminimalisir. Ya, kemudian nanti ada kalian sudah mendapatkan modulnya, ada beberapa kasus yang kalian harus kerjakan dan di-report. Kemudian ada juga end semester exam. Ada ujian akhir. Nah, karena di sini apa ya pendekatannya tuh tidak bisa menggunakan uh, multiple choice, maka memang assignment-nya itu semua juga ditulis esai, begitu juga dengan end semesternya itu juga esai. Dan akhirnya kan memberikan obat, berarti terakhirnya finalnya kalian harus bisa menulis resep dengan benar gitu. Supaya nanti kalau obat itu resepnya diberikan ke apotek itu bisa dipahami dengan jadi komponennya adalah 20% dan 80%. Ya, itu mungkin yang harus dipahami. Nah, ini salah satu contoh kasusnya ya. Misalnya, ini ada seorang wanita 20 tahun datang ke dokter gigi dengan keluhan gigi geraham bawah yang paling belakang itu terasa cekot-cekot. Pasien mengatakan demikian ya. Jadi pada pemeriksaan intraoral oleh dokter gigi didapatkan gigi 48 itu akan erupsi. Pada pasien tersebut, dokter gigi memberikan surat rujukan kepada pasien untuk melakukan foto gigi guna memastikan posisi gigi. Ini mau diapain, emang ada space apa enggak, atau memang harus diberikan tindakan yang lain kan. Posisi giginya harus tahu, kemudian menganjurkan menjaga kebersihan mulutnya, dan kemudian dia meresepkan paracetamol untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadi sepertinya langkah yang dilakukan oleh dokter gigi ini seperti biasa ya. Kayaknya ya udahlah kayak gitu aja. Tapi sebenarnya itu sebenarnya sederhana ya, tapi sebenarnya tidak sederhana karena memerlukan pengikiran yang sistematik. Jadi di situ semestinya ada scientific process. Jadi bukan suatu yang template gitu ya. Tapi di balik itu semua yang dokter gigi kerjakan itu ada dasar eh, proses saintifiknya, proses ilmiahnya gitu. Ada proses kliniknya dan proses terapi.
Jadi emang keputusan terapi membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan profesional. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa menghasilkan pengobatan yang optimal atau maksimal dengan risiko sekecil mungkin. Ini yang saya bilang tadi, memang dokter gigi dituntut untuk, terutama ketika menggunakan obat-obatan itu dituntut untuk bisa mengobati secara rasional. Jadi obat yang kita berikan atau penata laksana yang kita berikan itu eh, menghasilkan eh, hasil yang maksimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Nah, terapi rasional ini oleh WHO, terutama untuk bagaimana memilih obat, karena sebenarnya penata laksanaan itu tidak hanya dengan obat ya. Jadi penata laksanaan itu bisa memenuhi advice. Advice itu kan tidak semuanya harus non obat, obat juga mungkin nggak perlu gitu. Hanya perlu advice saja. Itu termasuk penata laksanaan. Jadi dia bisa advice, bisa rujukan, referral. Jadi ketika kita harus mendapatkan informasi lain yang itu bisa dipakai untuk mempertimbangkan baik itu uh, untuk terapi. Nah, itu termasuk penata laksanaan. Kemudian dan terapi ini bisa menggunakan obat, bisa pakai non obat. Jadi kalau di kedokteran gigi kan banyak non obatnya ya, misalnya SRP gitu-gitu ya. Jadi untuk menghilangkan kausanya, misalnya oh ini karena apa ada infeksi ya. Nah, itu dihilangkan misalnya Trinase, SRP gitu ya. Bisa ada non obat, tapi bisa juga ada obat. Jadi bedanya kalau di kedokteran emang sebagian besar eh, penata laksanaan itu menggunakan obat ya. Kalau di kedokteran gigi mungkin lebih banyak non non obat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga perlu menggunakan obat. Dan ketika menggunakan obat, nah disinilah ada steps-steps yang bisa dilakukan supaya tadi ada mendapatkan terapi yang rasional. Jadi proses ilmiahnya kita harus tahu dulu masalahnya. Sama kok dengan skripsi, kita harus tahu problemnya dulu. Habis itu kita menentukan tujuan. Oh, masalahnya begini. Ya udah kok gitu tujuannya seperti ini. Dari tujuan, nah kan tahu tuh tujuannya untuk mengatasi problem itu A, B, C. Nah, apa terapi yang dipilih gitu supaya tujuannya itu tercapai. Kemudian barulah melakukan terapi dan akhirnya monitor dan evaluasi hasil terapi. Apakah benar eh, masalah problemnya, kemudian pendekatannya untuk menyelesaikan problem itu benar gitu. Itu kan harus dilakukan monitor dan evaluasi. Ini persis sama kalau nanti kalian menyelesaikan eh, skripsi. Jadi pasti kalian harus tahu problemnya apa gitu. Kalau dari awal problemnya nggak tahu ya, ya bingung gitu. Jadi oleh karena itu harus tahu problem. Problem itu bisa problem satu-satu-satu atau dari problem ini jadikan dia diagnosisnya. Di situ kan baru tujuannya. Oh, problemnya ini. Ya wis, kok gitu tujuanku adalah ABC gitu. Dan kemudian bagaimana supaya tujuan ini tercapai, maka dipilihkan terapinya. Terus mulai terapi, kemudian jangan lupa monitor dan evaluasi. Karena monitor dan evaluasi sebenarnya yang diuntungkan, kalau pasien mau datang, yang diuntungkan adalah dokter giginya. Karena berarti eh, dokter gigi akan mendapatkan data. Data yang dulunya kan pasti ini masih hipotesis ya. Tujuan terapinya ini, oh masalahnya ini, diagnosisnya ini. Ya itu masih ada hipotesis kalau itu belum dapat hasilnya gitu. Nah, masih hipotesis kan. Jadi ketika semuanya sudah benar, oh kemudian proses terapinya udah benar, hasilnya bagus, oke. Berarti kalau ada lagi problem yang seperti itu, maka akan eh, lebih cepat gitu dalam mengatasinya ya. Jadi Monef itu hal yang penting. Berarti kalau lihat dari kasus ini ya, keputusan terapinya itu
Isoterapi tadi saya sampaikan ya, terapi itu ada pre-treatment dan pre-drugs. Pre-treatmentnya itu ada advice di situ, ada referral atau rujukan. Advice-nya tadi kan, oke ini supaya makanan mungkin tidak menumpuk di bagian yang gigi yang akan tumbuh tersebut, mungkin sudah mau mulai tumbuh gitu ya. Kemudian non obat dan obat. Non obatnya mungkin menghilangkan sakit gigi. Ya. Kemudian P-drugs-nya, nah kalau sudah menggunakan obat, berarti kan drugs ya. Nah ini P itu personal treatment. Nah ini kebetulan eh, yang datang pasiennya umur 20 tanpa ada penyakit lain gitu. Ya udah kan berarti eh, lebih umum gitu ya. Nah sekarang personal drug-nya apa? Kalau itu misalnya dia diabetes, misalnya atau dia orangnya asma, dia ada eh, sama-sama sih masih muda, misalnya 20 tahun, tapi dia menyatakan bahwa dia punya asma. Nah, itu semua harus dimasukkan di problem sih ya. Jadi nanti itu akan berbeda gitu ketika melakukan PDRAX-nya dan advice-nya. Jadi PDRAX berbasis efficacy, safety, suitability, dan cost. Kemanfaatan, keamanan, kecocokan, dan harga. Nah, kecocokan itu eh, nanti mungkin saya sampaikan. Ini kecocokan itu berdasarkan pasiennya dengan membawa apa lagi gitu. Kan ya misalnya tadi oh dia berpenyakit hipertensi, dia punya asma, dia sedang hamil. Nah, uh, itu akan diperhitungkan ketika kita memilih blood drug. Jadi sebenarnya pemilihan yang simple tadi paracetamol itu uh, sudah melalui pertimbangan kemanfaatan, safety, suitability, dan cost. Jadi sebenarnya ketika kita meresepkan satu obat itu yang dipertanyakan adalah bagaimana gitu, bukan apa gitu. Justru terus kalau gini apa obatnya? Nah, kok itu sih hafalan ya. Tapi kalau bagaimana berarti eh, jelas prosesnya. Nah, ini yang dinamakan dengan proses terapi atau rational proses. Ini berdasarkan WHO G2GP, jadi ini bukan dari bagian farmakologi ya, tapi ini apa acuan step-step yang diberikan oleh WHO. Jadi bagaimana sih memilih obat secara rasional? Yaitu tadi langkah satu, tentukan problem pasien, kemudian tentukan tujuan terapi, apa yang ingin dicapai pada terapi ini, kemudian pemilihan treatment dan drug, ya. Perhatikan efektivitas dan keamanan. Ya, tadi kalau sudah pakai drug ya yang lain-lainnya harus apa yang tadi efficacy, safety, suitability, dan cost. Itu harus ada. Kemudian mulai terapi, kita berikan resep. Kemudian langkah kelima adalah beri informasi, instruksi, dan perhatian. Jadi boleh rambut sama hitam gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah orang itu punya alergi apa enggak gitu. Ternyata dia misalnya punya alergi dan mungkin dia dulu-dulunya enggak muncul tapi sekarang muncul misalnya gitu ya. Misalnya diberikan golongan penisilin kemudian ada alergi. Nah, itu semua informasi harus disampaikan. Oh ya, nanti kalau ada tanda-tanda habis apa misalnya katal-katal kemudian apalagi ya misalnya eh pusing atau kayak seperti itu. Nah, itu segera dihentikan obatnya gitu ya. Kemudian instruksi perhatian bagaimana minum obatnya sesudah makan atau sebelum makan gitu ya. Supaya hasil dari obat tersebut memang maksimal gitu. Kemudian langkah keenam adalah monitor hasil terapi dan evaluasi. Ini tentukan problem pasien. Ini memang proses klinik, patofisiologi, perjalanan penyakit, dan manifestasi. Ini bisa langsung pada diagnosisnya atau hanya problem-problemnya aja. Kadang-kadang kumpulan dari satu problem ya. Kita belum tahu apa diagnosisnya di mana. Bisa juga gejala penyakit penyertanya.
Kemudian efek samping obat bisa juga kan tadi misalnya di rongga mulutnya ini salivanya kering nih rasanya nggak enak ini kering terus. Nah, saya ditanya, oh sedang menggunakan obat apa? Oh ternyata misalnya golongan beta blocker gitu. Oke, ya pastilah dia memberikan obatnya kering atau ternyata ini kok gingiva saya kayak hiperplasi gitu ya bengkak-bengkak gitu seperti bengkak-bengkak gitu ya. Kenapa ini? Ternyata dia menggunakan obat, misalnya untuk anti epilepsi, golongan phenytoin, itu ada manifestasinya. Gitu. Nah, itu bisa kemungkinan diatasi, ya, disampaikan, entah itu diatasi dengan obat atau memang hanya disampaikan saran-sarannya saja. Kemudian juga problem itu karena psikologik, psikososial, psikologik juga mungkin ada kan yang sariawan terus mungkin karena memang ada faktor psikologisnya. Kemudian pola hidup, misalnya perokok, kondisi khusus, nah ini umur, hamil, menyusui. Ini penting ditanyakan karena ada beberapa drug interaction misalnya wanita yang umur-umur reproduksi gitu aja ya. Dia menggunakan anti oral oral kontrasepsi gitu yang mengandung estradiol ada kemungkinan eh, interaksinya dengan beberapa antibiotik gitu. Nah, itu kan perlu disampaikan, oh, meskipun ini ada yang masih kontroversial misalnya dengan Amox, dengan metronidazol dengan tapi mungkin perlu disampaikan ya. Berarti selama minum ini mungkin perlu backup yang lainnya untuk kontrasepsinya. Mungkin seperti itu. Jadi hal-hal ini bisa lebih mengamankan lah pada orang-orang yang kita berikan obat terus kombinasi. Jadi kalau dari kasus yang tadi, berarti problemnya adalah memang gigi geraham-nya itu sakit. Dan ternyata problemnya adalah dia akan erupsi. Yang kita lihat ya sakit dan dia akan erupsi. Itu jadi problemnya. Kemudian setelah kita menentukan problem, kita akan menentukan tujuan terapi. Apa yang diinginkan dari terapi. Ini sebenarnya kalau di kedokteran sih karena sering-seringnya itu karena kita tidak menentukan tujuannya, jadi obat yang diberikan tuh banyak-banyak gitu. Seingatnya. Jadi misalnya nggak butuh terus dibutuh. Misalnya, oh ya ini sakit padahal terus diberikan antibiotik gitu. Kan aneh gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menetapkan tujuan terapinya supaya penggunaan obat itu di yang tidak perlu itu bisa dihindari. Terus profilaksis yang tidak perlu. Waduh ini orangnya sehat, terus ini dikasih antibiotik dulu. Baru dilakukan ekstraksi gitu. Padahal orangnya sehat. Ya, kadang-kadang itu profilaksis yang tidak perlu gitu. Jadi dengan kita melakukan tujuan, kita tahu tujuannya apa, sebenarnya dari problemnya itu kita menentukan tujuannya, soalnya itu bisa meminimalisir tindakan-tindakan baik obat maupun obat yang tidak diperlukan. Kemudian tujuan terapi ini emang harus didiskusikan kan, karena semua ada informed consent ya. Dengan pasien itu harus tahu. Jadi dengan segala risikonya kan, oh ini mau diginikan, di SRP, kemudian di apa no, ini nanti dikasih obat gitu. Kalau seandainya pasiennya nolak, nggak mau kan nggak masalah. Misalnya obat, itu saya nggak mau obat. Ya kan nggak masalah, memang eh, jiwa dan raganya pasien kan milik pasien gitu. Nah, karena itu memang kita harus ada persetujuan dulu dengan pasien, dengan kita mendiskusikan dulu apa yang problemnya dia sebenarnya ini apa, terus tujuannya kita mau apa, dan kita akan intervensi dengan seperti ini gitu. Dan akhirnya terapinya bisa non obat eh, atau non farmakoterapi, bisa juga dengan obat dan atau keduanya. Atau sebelum kita menentukan non obat, misalnya mau SRP, orangnya diabetes, oh ya direferal dulu, saya nggak tahu nih
terkontrol apa nggak terkontrolnya ini, bagaimana nanti dengan penyembuhannya gitu misalnya. Oh kan orang diabetes susah apa pohon healingnya lebih susah, kemudian kemungkinan infeksinya lebih mudah. Gitu. Nah, ini sebenarnya gula darahnya terkontrol apa nggak terkontrol. Nah, itu kalau kita perlu base-nya itu, data-data dasarnya itu ya, kita mesti referral dulu gitu. Ya, kemudian yang lainnya ya pasti advice. Dah setelah itu akhirnya tujuannya apa? Tujuan dari yang tadi erupsi. Kalau erupsi kan akan erupsi. Kita lihat dulu kan ini bisa bagus erupsinya atau memang dia posisinya bagaimana gitu. Jadi tujuan kita pertamanya harus memastikan dulu posisi giginya ini bagaimana untuk bisa ada tindak lanjut berikutnya. Kemudian ya karena dia mengeluh sakit, ya tujuannya pasti kita harus mengurangi rasa sakitnya. Itu dipastikan dulu tujuannya. Jadi harus inline gitu ya dengan problemnya, kemudian tujuannya apa, karena tujuan ini sangat mempengaruhi ke bawah-bawahnya. Ketika di sini dibilang, waduh, cokot-cokot gini, terus tujuannya mau eradikasi bakteri gitu. Ya pasti kan nanti ke seterusnya pasti keluar antibiotik kan. Nah, jadi tujuan ini sangat penting. Jadi di WHO itu tujuan itu harus jelas gitu, sehingga kita nggak lari kemana-mana. Bisa juga nggak ada tujuannya, padahal untuk mengurangi rasa sakitnya, aduh takut kok ini infeksi, dikasih antibiotik. Padahal itu di tujuannya nggak ada. Jadi itu memperlihatkan kalau nggak ada linearitas. Jadi kalau scientific proses itu harus ada linearitas ya. Jadi problem, tujuan, kemudian pemilihan untuk mencapai tujuan itu semua harus inline. Kemudian tentukan intervensi terapi. Nah, di sini ada treatment dan drug. Tidak semua penyakit memerlukan terapi dengan obat. Tidak selalu treatment. Treatment tidak selalu harus drug. Apalagi kalau di kekurangan gigi mungkin kalau gingivitis gitu aja. Oh ini karena karang giginya banyak. Ya udah karang giginya dihilangkan, kausanya dihilangkan ya pasti gejalanya akan hilang gitu. Gingivitisnya hilang gitu ya. Sudah kan nggak perlu nggak selalu harus drug. Tapi bisa juga dengan ada pre-treatment tapi adjunct terapinya dikasih obat gitu. Ya kan mainnya biasanya pasti SRP ya menghilangkan usahanya. Tapi kemungkinan ada ajang-ajang terapi ya, terapi tambahan supaya keberhasilannya dari apa yang sudah non obat ini jadi bagus. Bisa digunakan drug. Treatment itu bisa melalui meliputi advice, terapi non obat, terapi obat dan rujukan atau referral. Ini semua adalah masuk pada treatment. Nah, akhirnya treatmentnya apa? Ya karena dia dokternya tadi tujuannya adalah memastikan posisi giginya, maka ya diberikan surat rujukan untuk pasiennya melakukan foto gigi, gitu, guna memastikan posisi giginya. Kemudian eh, obatnya apa ya? Karena mengurangi rasa sakit. Sebenarnya gejala ini kan, nah, gejala itu kalau sudah mengganggu, gejala yang berlebihan itu bisa juga menjadi penyakit kan. Sakit gigi, nggak bisa makan, nah, banyak nanti itunya. Jadi memang kenyamanannya jadi tidak bagus. Nah, oleh karena itu memang harus ada obat-obat yang menghilangkan hanya gejala saja. Jadi tujuannya karena dia tadi sakit, maka terapinya ya digunakan obat yang untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dan dia memilih paracetamol. Nah, paracetamol ini sebenarnya ketika dokter gigi ini memilih paracetamol, sebenarnya dia berpikir atas dasar empat tadi, efficacy, safety, suitability, dan cost-nya. Gitu. Jadi nggak selalu harus paracetamol. Kalau misalnya mengurangi, ini kan di skenario ini hanya mengurangi rasa sakit ya, tapi kita nggak lihat benar sebenarnya kondisinya bagaimana. Kalau itu kondisinya, oh ini ada inflamasi nih gitu. Nah, untuk menghilangkan inflamasinya,
Nggak mungkin dengan paracetamol, karena paracetamol hanya memiliki minimal sebagai antiinflamasi. Berarti harus obat yang lain. Misalnya terus dipilih apa? Berarti nanti di efikasinya paracetamol itu kalau harusnya positif, nggak ada positifnya karena dia minimal gitu ya. Berarti kalau pemilihan yang lain dikomparasi, oh ibuprofen, opioid kemanfaatnya lebih bagus gitu daripada paracetamol sebagai antiinflamasi. Meskipun safety-nya, mungkin ya, safety-nya paracetamol lebih tidak membuat iritasi lambung, sedangkan ibuprofen menyebabkan iritasi lambung. Kemudian kemungkinan terjadi serangan asma untuk orang asma. Nah, terus kemudian masuk ke suitability kan tadi, ke kesesuaian dengan pasiennya. Nah, kok pasiennya tadi nggak apa-apa, wanita 20 tahun, sehat gitu ya. Ini kalau misalnya kita me- mendiagnosis bahwa itu ada inflamasi, ya berarti diberikan ibuprofen juga nggak masalah sih, asal setelah makan gitu ya, gitu-gitu. Jadi akan lebih kompleks pemikirannya untuk obat itu akan menjadi lebih banyak ketika pasien itu tidak hanya pasien dewasa, sehat ya. Ketika dia dengan penyerta-penyerta yang lain atau kondisi khusus yang lain, nah itu yang menjadikan agak lebih berpikir gitu ya. Jadi ini tadi ya tujuannya sudah tadi untuk memastikan posisi giginya, maka diberikan surat rujukan, mengurangi rasa sakitnya, maka dia diberikan paracetamol. Dan ya supaya kemungkinan tidak terjadi infeksi atau rasa sakitnya bertambah besar ya karena ada inflamasi, ada banyak apa debu-debu yang ada di sekitar giginya tadi, maka memang harus menjaga kebersihan mulutnya. Jadi akhirnya terawalnya seperti itu. Nah, kalau ini lebih kecil ya, lebih sempit lagi, ini kan farmakoterapi. Jadi yang menggunakan obat, ya kan? Nah, ini dibuat drugs, personal drugs. Jadi personal drug ini sebenarnya karena di golongan gigi sebenarnya kan obat yang digunakan itu kan relatif sedikit ya. Jadi sebaiknya atau seharusnya nanti kalian tahu persis masing-masing obat itu karakternya. Jadi apa sih apa eh, efeknya, efek bagusnya, apa sih efek sampingnya gitu. Kemudian dari efek sampingnya mungkin jadi keluar keluar kan kontraindikasinya. Oh, berarti dengan efek samping ini dia tidak boleh diberikan pada keadaan tertentu. Ya siapa tahu pasien kalian itu keadaan tertentu ini kan berarti pemberian obat ini tersebut tidak boleh dilakukan gitu. Jadi eh, Pidrax ini kumpulan dari obat-obat yang sering digunakan di kedokteran gigi. Nah, itu yang kalian harus tahu persis gitu. Sehingga kalian bisa menempatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang dinamakan dengan Pitrax, personal drug. Jadi formularium kita sendiri. Ya, obat-obat yang rutin dipilih khusus untuk indikasi tertentu dan dokter gigi sudah sangat familiar dengan obat tersebut. Makanya itu dinamakan personal. Bukan sekedar nama obat, tapi juga tahu bentuk-bentuk, dosis, frekuensi, dan durasi pengobatan. Jadi mempermudah dokter gigi meringkas waktu. Kalau eh, tujuannya, oh analgesik oke lah, ibuprofen oke analgesik gitu. Tapi ketika pasien yang datang itu sudah menggunakan obat lain kan berarti kalian harus berpikir yang lain lagi lah. Ada nggak ya ibuprofen ini ada interaksinya dengan obat yang sudah diminumnya? Nah itu kan jadi pemikiran lagi. Jadi kalau kalian sudah kalian kumpulkan data-data itu, kalian jadi udah tahu, oh kalau dengan obat ini tidak masalah. Tapi kalau pasien dengan ini terus dia menggunakan obat ini hati-hati, ini kemungkinan ada drug interaction gitu. Jadi sehingga kalau itu semua sudah ada, sebenarnya sangat cepat dari seorang dokter giginya cepat dan untuk pasiennya aman.
Ya, sebaiknya update disesuaikan dengan evidence base. Jadi evidence base ini satu-satunya kalau sudah ada evidence base-nya, sebenarnya kita nggak usah mikir yang tadi, efficacy, safety, suitability. Kalau sudah ada evidence base-nya, ya udah dipilih itu. Misalnya kalau di kedokteran ya, misalnya diabetes dengan yang kegemukan, obes gitu. Pasti yang dipilih adalah metformin ya. Soalnya evidence base-nya bilang kalau metformin itu sudah paling cocok untuk kondisi diabetes dengan obes. Dah, pasti wis gak usah mikir-mikir lebih jauh. Jadi mempermudah kita kalau sudah ada evidence-nya. Evidence base kan berarti sudah laporan sekian ratus ribu atau bahkan juta gitu ya, bahwa pada kasus yang seperti itu yang paling bagus adalah obat ini. Misalnya contohnya yang saya dapatkan untuk antiinflamasi itu, antiinflamasi akut dalam keadaan yang akut itu evidence base-nya saya pernah baca, mungkin saya punya jurnal itu yang dipilih adalah ibuprofen. Berarti kalau itu akut, apa pain yang akut, inflamasi yang akut, diberikan ibuprofen udah itu yang paling bagus. Jadi evidence base itu apa ya? Ya wis sing paling harus diikutin gitu. Dibandingkan pemikiran kita sendiri yang tadi kan kalau efficacy, safety, suitability, cost itu semua terus di dipetakan masing-masing obat itu kan secara teori ya. Tapi kalau evidence based berarti sudah evidence-nya memang sudah menunjukkan seperti itu. Sudah itu paling enak. Yang terapi tadi ya sudah ya bahan aktif. Yang apa bentuk sediaan, besar, dosis, frekuensi, dan lama pemberian. Nah, ini ya kan harus berdasarkan efikasi ya. Misalnya ini analgesik ya. Efikasi obat, lihat farmakodinamik dan potensi obat. Safety-nya, lihat efek samping obat. Suitability-nya, lihat kesesuaian kondisi pasien. Penyakit penyerta, obat yang sedang dikonsumsi, apakah dia perokok, hamil, menyusui, dan lain-lain. Kemudian juga dilihat dengan efek sampingnya. Karena dengan efek samping itu kadang-kadang bisa cocok gitu. Misalnya sekedar paracetamol aja, paracetamol kan efek sampingnya adalah kerusakan pada liver ya. Nah, ini hati-hati digunakan untuk orang-orang dengan liver disease. Kalau enggak ya jangan diberikan paracetamol gitu, diberikan yang lain. Atau misalnya ibuprofen. Oh, orangnya betul-betul peptide ulcer yang nemen gitu, yang parah gitu. Ya susah kalau diberikan ibuprofen atau orangnya dengan asma gitu. Nah, itu kalau kena ibuprofen asmanya bisa terjadi serangan asma gitu. Nah, seperti seperti itu jadi pertimbangan. Jadi suitability ini sebenarnya yang apa ya, yang agak susah untuk untuk apa ya, kalian menentukan gitu. Karena ini betul-betul harus tahu eh, farmakologi mengenai obat tersebut. Jadi tahu efek sampingnya gitu. Misalnya seperti oke, yang kalian kan di blok 4 tadi dulu kan sudah ada ya, misalnya oke, obat-obatan NSAID itu menghambat bagaimana dia sebagai antiinflamasi, analgesik, itu diuretik, itu karena penghambatan prostaglandin. Tapi dengan menghambat prostaglandin, maka banyak leukotrien yang ada. Oh, ini bisa menyebabkan asma attack untuk orang-orang yang sudah sensitif, yang mungkin punya asma gitu. Jadi tidak jarang ketika orang menggunakan ibuprofen, orang asma, asmanya yang attack gitu ya, terjadi serangan asma ya. Jadi kan enggak boleh. Terus apa kalau seperti itu? Oh, mungkin diberikan steroid gitu, antiinflamasinya. Jadi perhitungan-perhitungan itu yang agak susah ya. Jadi dari suitability-nya. Jadi mungkin efikasinya bagus, safety-nya sebenarnya dia nggak masalah sih. Sebenarnya ibuprofen itu kan yang paling minim. Oh, misalnya paracetamol untuk analgesik paling minimal lah efek sampingnya nggak ada iritasi lambung, nggak ada kemungkinan kerusakan ginjal gitu. Udah paling minimal. Tapi ketika orang pasiennya itu dengan gangguan liver, maka paracetamol nggak suitable untuk pasien dengan gangguan liver tersebut. Jadi lebih sangat spesifik gitu. Kemudian seperti ibuprofen, udah bagus, akut gitu.
dan orangnya nggak ada asma, ya wes dia paling bagus gitu. Untuk evidence base-nya untuk antiinflamasi, inflamasi yang akut atau pain yang akut pain gitu, bagus ibuprofen dipilih. Gitu. Tapi ketika pasiennya itu juga dengan dia punya penyakit asma atau kemungkinan dengan hipertensi yang nggak terkendali, nah ini ibuprofen bisa menjadi tidak bagus, tidak suitable. Jadi suitable ini betul-betul pasien itu tidak digeneralisir. Pasien itu dilihat sebagai pasien personal satu-satu yang mungkin dia punya masalah yang lain, beda dengan yang lainnya. Kemudian cost ya harus terjangkau. Ini contohnya side effect ya. Sama-sama NSAID, acetaminophen itu GI tract-nya sedikit, tapi kalau hepatiknya tinggi, renalnya juga sedikit. Tapi ibuprofen, GI tract-nya +2, kemudian hepatiknya +1, ke renalnya +2. Nah, ini kan berarti ketika tadi yang saya bilang, ketika orangnya apa biasa saja tanpa ada apa-apa, analgesik diberikan acetaminophen oke, karena dia tidak menghambat GI tract. Misalnya diberikan orangnya juga ada peptic ulcer, tidak masalah karena dia cuma sedikit saja gitu. Tapi kok diberikan ibuprofen menjadi tidak suitable gitu karena GI tract irritation-nya tinggi. Tapi paracetamol yang bagus tidak suitable untuk orang-orang yang sudah punya gangguan liver. Lebih bagus ibuprofen, di sini tidak gitu. Orangnya tidak ini, kemudian tidak terganggu juga GI tract-nya, maka pemilihannya ibuprofen daripada paracetamol gitu. Ya, padahal kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya paracetamol efek sampingnya lebih minimal gitu dibandingkan ibuprofen. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu dia menjadi tidak suitable. Ya, suitable ini disesuaikan dengan keadaan sistemik pasien dan efek samping kontraindikasinya. Contohnya itu tadi ya harus digolongkan dulu. Biasanya dibedakan analgesik ada steroid ada non steroid. Maka kalau dilihat keamanannya sih paling bagus non steroid. Oke, non steroid sebenarnya banyak obat. Taruhlah kita bandingkan ibuprofen, paracetamol, asam sulfonamid yang semua punya manfaat. Ya kan manfaatnya dia punya analgesik. Oke, semua punya analgesik hampir sama gitu, potensinya. Untuk kasus itu bisa bisa lah untuk kasus tersebut. Tapi kalau dilihat keamanannya, maka paracetamol yang menjadi lebih bagus gitu. Kecocokannya ya semua cocok sih sebenarnya karena pasiennya nggak ada penyakit penyerta, nggak ada uh, pengganggu-pengganggu lainnya. Oke, jadi kalau dilihat dari plusnya yang paling banyak adalah paracetamol. Jadi pada kasus tersebut dipilihnya adalah paracetamol. Mungkin pada kasus yang lain kalian mikirnya nggak paracetamol. Tapi kalau tadi mikirnya sebenarnya kondisi di oralnya itu eh, ada inflamasinya, jadi kalian oh ini harus di apa dihilangkan nih inflamasinya, diturunkan inflamasinya. Nah, paracetamol kemanfaatannya nggak jadi dua, mungkin cuma satu, ibuprofen yang lebih manfaat. Gitu. Jadi kalau seperti itu ya yang dipilih jadi ibuprofen. Kenapa? Ya meskipun dia aman, tapi kalau nggak ada manfaatnya, lah apa dipilih ya kan? Berarti nanti kalau tujuannya adalah menghilangkan inflamasi, maka pemilihannya bukan paracetamol, tapi ibuprofen. Karena kemanfaatannya dia banyak, paracetamolnya yang sedikit. Jadi bagaimana keamanannya kan sebenarnya lebih aman eh, paracetamol, lah, tapi aman tapi kalau nggak ada manfaatnya kan juga percuma. Jadi nanti berarti pemilihannya menjadi ibuprofen. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian tulis resep sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus resepnya harus jelas ya. Jadi bisa tidak ada salah 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 baca karena tulisannya nggak jelas. Kemudian beri informasi, komunikasi dokter dengan pasien.
Semua termasuk peringatan ya, kemungkinan efek samping. Oh, nanti kalau ada kemungkinan apa reaksi-reaksi yang itu alergi seperti alergi, nah itu obat dihentikan saja. Seperti itu tuh penting. Karena kita nggak tahu sebenarnya orang itu mau alergi apa enggak. Yang kemarin-kemarin mungkin tidak alergi, tapi yang hari ini jadi alergi juga bisa kan. Karena antigen harus membentuk antibodi dulu. Oke, kemudian, nah ini harus tahu ya, semua komunikasi itu penting karena eh, dia menjadi lebih taat. Jadi kalau misalnya diberikan antibiotik, oh ini antibiotiknya harus diminum sampai habis ya. Gitu. Kenapa? Nanti mungkin 3 hari gitu badannya sudah terasa enak gitu ya. Semuanya rongga mulutnya sudah tidak ada rasa sakit, dah nggak masalah. Tapi ini dikasih obat misalnya antibiotik sampai 5 hari ini harus dihabiskan ya. Nah, kasih tahu mengapanya ya supaya tidak ada resistensi gitu. Jadi kalau pasien itu kalau tidak sifatnya instruksi, dia diberikan edukasi sehingga dia paham mengapa demikian, mungkin menjadi lebih taat ya. Tapi kalau takut, wah ini kan nanti lama gitu, komunikasinya menjadi lama ya, mungkin kalian sudah siapkan aja di 1 lembar gitu. Wah ini mengapa terus habis gini gini gini, udah tinggal taruh aja, dikasihkan. Jadi sekalian edukasi kepada pasien ya. Jadi ini akan menentukan keberhasilan terapi. Dah, informasinya harus jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ojo ngomong resistensi gitu. Wah, resistensi apa gitu. Orangnya juga bingung nanti. Jadi nanti nggak mempan. Kalau ibu sakit lagi diberikan antibiotik nggak mempan. Kan bingung nanti pemilihan obat apa lagi gitu. Seperti itu ya. Terus kalau pasien nanya anak atau orang tua ya nggak mungkin langsung informasi diberikan kepada mereka. Tetapi diberikan pada pendamping. Efek obat yang harus diberikan, efek sampingnya apa, teruskan apa enggak, kemudian bagaimana instruksinya, aturan pakai, harus diminum, interval pemberiannya berapa, dia sudah makan, sebelum makan, kemudian kalau itu diberikan misalnya alergi, diberikan antihistamin, dan antihistaminnya yang menimbulkan ngantuk, berarti harus dikasih tahu. Kemudian ya dosis-dosis toksiknya. Mungkin kalau obat-obat dari kedokteran gigi masih jarang ya jauh dari apa yang jarang yang kita menggunakan obat-obat dengan therapeutic window yang sempit. Jadi kemungkinan toksiknya masih jauh. Konsultasi berikutnya kapan dimonitor, terus kasih tahu apakah sudah ngerti, sudah oke gitu ya. Kemudian dimonitor apakah terapi sudah efektif, stop terapi. Kalau belum komplit, ada efek samping serius atau enggak. Kalau tidak, terapi diteruskan. Kalau misalnya diberikan antibiotik kok tetap gitu ya. Nggak tahu, ternyata memang dia sudah resisten terhadap itu. Berarti kan kita harus ngecek sebenarnya yang tidak resisten apa sebenarnya antibiotiknya. Kemudian kalau tidak sembuh, ya udah evaluasi semua langkah yang mungkin mulai dari awal proses eh, yang apa penentuan penyakitnya, problemnya itu mulai dari awal harus tahu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti sebelum penulisan resep, apakah ada yang ditanyakan? Jadi tolong dibuka lagi ya di blok 4. Silakan. Ya, monggo. Baik, dokter, izin untuk bertanya terkait dengan sebenarnya baik, mohon izin untuk mengulangi dokter. Tadi izin untuk mengkonfirmasi sebenarnya pada gangguan liver, jika pasien tersebut mengalami gangguan liver, paracetamol itu tidak dianjurkan karena kan akan mengganggu pada livernya tersebut dan diganti dengan ibuprofen seperti itu ya dok ya? Kalau tidak salah.
Apa Iya, benar ya? iya Iya. benar. Baik. Kemudian untuk antibiotik ini, dokter. Jadi saya pernah bertanya dengan teman saya non FKG, katanya dia mengeluhkan hampir sama dengan skenario yang tadi. Jadi 3848-nya itu baru erupsi dan mengalami sakit yang cukup parah gitu, kayak nyeri cekut-cekut. Ditambah dengan ada bengkak di 3848-nya itu. Sehingga mulutnya dia nggak bisa menutup dengan sempurna gitu. Kemudian eh, saya tanya ke dianya diresepkan apa oleh dokternya, itu diberikan lincomycin dokter dengan tambahan dexamethasone. Untuk lincomycin itu kan termasuk dari antibiotik ya dokter. Mungkin apakah setiap gejala seperti yang saya sebutkan tadi menggunakan antibiotik seperti itu? Ya, itu pertimbangan dokternya ya. Kalau memang bengkaknya itu sudah karena adanya infeksi, kan kita nggak tahu sebenarnya bengkaknya bengkak itu atau infeksi. Karena infeksinya itu kan kenapa yang di belakang itu takutnya itu menjalarnya itu lebih cepat gitu. Jadi memang dibutuhkan antibiotik. Kemudian antiinflamasinya ya mungkin memang golongan steroid dengan NSAID itu potensi antiinflamasinya itu lebih bagus yang untuk steroid ya. Tapi harus digunakan jangka pendek karena sebenarnya dia juga imunosupresan. Justru nanti jadi justru seperti itu kan sistem imunnya harus bagus ya. Nah, itu kalau jangka panjang menjadi imunosupresan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa tahu pertimbangannya kalau kita tidak tahu persis bagaimana yang ada di rongga mulutnya. Jadi oleh karena itu kalau di pelajaran kita ini skenario kan itu sangat tergantung pemahamnya, persepsinya itu kan masing-masing ya. Jadi paling kalau saya tidak banyak menyalahkan asal disampaikan ya seperti tadi saya bilang cekot-cekot. Tapi ini biasanya itu ada dok, ada bengkaknya, pokoknya kusi-kusinya itu bengkak, kemudian ada inflamasinya. Oh ya, kalau kalian bilang ini untuk sudah ada inflamasinya, tujuannya adalah mengurangi inflamasi, maka cocok kalau itu diberikan antiinflamasi, ibuprofen gitu. Jadi yang penting adalah logik apa scientific thinkingnya itu, jadi inline gitu. Tapi kalau misalnya analgesik terus kenapa kok kamu pilih ibuprofen? Nah, itu agak agak seperti merugikan pasien gitu karena secara apa? Secara teori emang efek sampingnya ibuprofen itu lebih tinggi dibandingkan paracetamol gitu. Asal orangnya sehat. Tapi kalau orangnya oh ini ada tambahan apa ada penyakit livernya, ya emang nggak boleh. Ada yang saya baca tuh maksimalnya dia cuma 325 miligram. Nah, kalau itu analgesik segitu, apakah apa analgesiknya itu cukup untuk mengatasi nyerinya gitu. Terus kalau misalnya kalian tambahkan, "Loh, ini saya kasih ibuprofen dok, karena saya menemukan misalnya di satu jurnal ini memperlihatkan bahwa ibuprofen ini memang lebih bagus ya untuk attack akut pain-nya gitu. Ya udah, enggak masalah gitu. Jadi semua pertimbangan itu boleh gitu. Yang penting itu kita bisa berikan alasannya dengan baik. Itu ya. Baik dokter, terima kasih penjelasan. Ya. Adakah yang lain? Ya, tadi bagus pertanyaannya. Ya ini makanya kalau skenario itu kan memang sangat terbatas ya dengan kata-kata itu terbatas gitu. Jadi tinggal bagaimana menginterpretasikan skenario itu, nggak masalah. Kalau ini sekedar untuk ujian, sebenarnya saya nggak pernah mempermasalahkan untuk hal-hal tersebut. Hmm. Jadi terbuka asal ada alasannya mengapa ada pertimbangan itu. Kan sebenarnya akhirnya toh kita jadi dokter gigi, dokter itu kan
kadang-kadang keberhasilan terapi itu kan banyak ya. Tapi ketika kita sudah memilihkan semuanya itu secara teoritis bisa dipertanggungjawabkan, sebenarnya kan kita sudah lega gitu. Secara moral kita sudah selesai. Kok dia sembuh gak sembuh? Nah, itu kan masalahnya banyak gitu. Maksudnya tidak di kita. Jadi itu yang kita ingin, kok buat saya itu yang ingin saya sampaikan gitu. Secara moral asal kita sudah bertanggung jawab. Ini udah benar nih, maksimal gitu tak pikir no, ini benar gitu. Oke gitu. Makanya perlu ada monef. Monef itu penting. Dulu saya pernah cerita ya, eh, monef Pak, saya itu di waktu farmakologi itu dikasih tahu sama dokter yang ngajar di UNER. Itu asli pasiennya beliau. Jadi anak itu datang dengan alergi, diberikan anti alergi. Ya golongan antihistamin lah ya. Biasa, zaman-zaman dulu kan antihistamin. Terus dia nggak datang lagi. Dipikirnya kan udah selesai ya. Namanya antihistamin, ya dikasih antihistamin itu kan wajar itu. Terus ternyata dia datang lagi tapi orang tuanya, di mana anaknya? Saya sembuh. Ternyata udah nggak ada, sudah meninggal. Ternyata dia alergi terhadap anti alergi. Ya, ketika dia datang nggak datang ke dia, soalnya kepengen ke dokter yang lain gitu. Jadi mendapatkan site yang lain, tapi nggak disampaikan semua informasinya mungkin. Nah, alergi kan ya diberikan anti alergi. Ya tambah tambah alergi. Sudah alergi tambah diperberat karena dokter lain memberikan anti alergi yang sama yang dia juga alergi terhadap anti alergi itu. Jadi asal kita sudah memberikan rambu-rambunya semua ya wis. Mungkin itu ya. Ada lagi? Budiana, sudah ya Bu. Masya Allah, ternyata benar-benar apa namanya datang lagi itu penting ya dok ya untuk evaluasi kita gitu ya dok. Iya, Masya Allah, ya ya ya. kalau sebenarnya seperti kita penelitian nggak dapat data. Kan Oke. semua masih hipotesis kan. Oh nih, diagnosis iki itu aja kadang-kadang kan itu hipotesis. Terus pengobatan itu kan hipotesis juga. Oh, tak pikirkan ini. Kenapa kok yang tadi dipilih linkomisin? Oke, mungkin karena ada trismus, ada apa? Oke, ini ke sudah apa gitu ya. Udah. Itu kan semua hipotesis gitu. Nah, kalau kita cuma berhenti di hipotesis kan sebenarnya nggak enak. Tapi ketika pasien itu datang lagi, sebenarnya dia akan itu sama dengan dia memberikan data ke kita. Oh, sembuh ya, bagus lah. Kalau ada pasien lain kayak gini, ya akan saya berikan yang seperti ini gitu kan. Tapi kalau enggak, tiba pasiennya yang enggak kayak seperti tadi, dikiranya sembuh, tapi ternyata pasiennya, waduh, dokter ini enggak bisa, aku ke dokter lain. Kan pikiran kita dia sembuh. Nanti kalau ada pasien seperti itu, kita mengulangi, berarti kita mengulangi kesalahan yang sama. Kan? Jadi makanya kenapa nek dokter gigi sudah lama itu menjadi lebih lebih apa ya? Lebih pintar iki ya. Iya, kalau dia bisa mengambil pengalaman semuanya. Lebih cepat, lebih kak meraba-raba sudah kayak dia sudah punya evidence-nya gitu ya. Oke, betul. Jadi memang evidence base-nya itu penting ya dok ya. Iya, evidence base-nya itu Ah, penting. Jadi, siap. Adik-adik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau untuk penulisan resep obat, insya Allah besok nggih dokter nggih. Ya apa sekarang ya dah? Kan ini masih Oh, jam 11. oh begitu nggih dok. Ya Siap. dulu tok wis penulisan resep itu Oh, kan nggih. sedikit tak Berarti teruskan. besok kosong nggih dok. Ya besok kosong Oh, nggih boleh siap dok. Nggih. ya. Ya, Itu gimana? aja dah. Sepakat ya dek ya? Ini Sepakat dok. kok di tempatku hujan ini. Oh, Hujan hujan. deras, Di Sidoarjo masih mendung dok. mendung. Kita udah hujan deras nih. Nggak tahu kalau di tempat di sana kalau di kantor ya mungkin Sama. sama-sama hujan ya. Rumahku dekat kantor soalnya. Nggih, leres leres. Nggih. Gimana? Diteruskan apa besok? Diteruskan aja dok sekalian. Biar Ya lagi wis. panas-panasnya ini. Lagi fresh. Ya saya Boleh dokter. Nggih. ya tinggal sedikit kok. Resepsi
Resepsi nulis resepsi gampang. Saya susah sebenarnya oleh obat. Nah ini ya resep. Resep itu sebenarnya definisi permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat pada pasien. Harus jelas, dapat dibaca, lengkap, dan memenuhi persyaratan perundangan dan kaidah yang berlaku. Biasanya pasti ini resep itu. Di interaksi dokter, terus ada ya nama dokter, nomor surat izin praktek, alamat praktek, rumah dokter, penulis resep, serta dilengkapi dengan nomor telepon. Nomor telepon ini penting karena eh, kadang-kadang apotekernya itu akan mengganti obat. Kalau obatnya nggak ada, apalagi dia menuliskan brand name, nah itu nggak ada. Terus pasti kadang-kadang apoteker akan mengganti dengan brand yang lain, tapi dengan obat yang sama. Nah, itu biasanya usah datang ke rumahnya ya. Kalau ada nomor teleponnya kan enak, tinggal ditelepon dong. Ini apakah bisa gini 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 gini. Atau misalnya pasien anak itu kan selalu harus ada berat badan ya. Ternyata kita salah hitungnya gitu. Berdasarkan berat badan, nggak tahu kekecilan, nggak tahu kebanyakan. Maka kan eh, komunikasi antara apoteker dan dokternya itu bisa menjadi lebih bagus. Jadi intinya adalah komunikasi menjadi lebih lancar. Jadi kok bisa nomor telepon itu harus selalu ada. Terus nama kota dan tanggal. Penting tanggal karena resep ini bisa disalahgunakan. Kalau nggak ada tanggalnya, nggak ada kotanya. Itu harus selalu ada tanggalnya. Jadi kalau ada apa-apa, dia komplain ini gini 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 sih. Aku ngasih resep tuh tanggal berapa gitu. Terus ternyata dia misalnya mengeluhkan nih efek samping nih gara-gara dikasih obat. Nah, itu tanggal piro gitu. Jadi tanggal itu penting untuk mengamankan kita sebenarnya ya. Kemudian resep itu mengandung superskripsio ditulis dengan simbol R. Atau R itu apa? eh, Kepanjangan dari receipt atau harap diambil. Biasanya untuk dicetak sudah di belangko, bila diperlukan lebih dari satu bentuk sediaan, maka dituliskan sendiri R lagi. Kemudian ada yang namanya inskripsio, bagian dari inti resep, isi nama obat, kekuatan, jumlah obat, atau kemasannya sebenarnya apa gitu ya. Kemudian jumlah obatnya berapa. Harus dituliskan dengan jelas supaya apotekernya nggak salah memberikan obat. Kemudian komponen resep yang lain adalah subskripsio yang bagian bawah. Ya ini misalnya cara melihat dengan bentuk sediaan. Tergantung dari macam formulir resep yang digunakan. Misalnya kalau itu mau resep apa puyer gitu ya. Sudah dituliskan obatnya. Kemudian bentuknya apa? Ini campur dan buatlah menurut cara sebanyak 10 bungkus. MLA pul DTD nomor 10. Itu kalau memang mau dibentuk puyer atau solution atau ada beberapa obat yang itu dimasukkan dalam satu kapsul. Tapi hati-hati ya, jangan pernah memasukkan dalam satu puyer obat yang kausatif dengan obat yang sifatnya simptomatis. Misalnya antibiotik. Antibiotik itu kan kausatif ya. Kan misalnya infeksi, ya, infeksi abses, eh, dental abses misalnya. Oke, ini karena infeksi bakteri. Berarti harus dikasih antibiotik. Antibiotik itu berarti obat yang kausatif. Karena kita menghilangkan kausanya. Nah, akibat infeksi tadi kan ada gejala yang timbul, yaitu inflamasi. Maka kita berikan obat antiinflamasinya. Berarti ada obat kausatifnya, ada obat antiinflamasinya. Jangan sampai ini dijadikan satu, karena sebenarnya obat yang simptomatis ini kalau gejalanya sudah nggak ada kan nggak perlu diminum. Ya, tapi kalau itu sudah terlanjur dijadikan satu kan tidak bisa dipilih-pilih lagi. Nah, sehingga obat yang tidak perlu jadi eh, terus ikut diminum gitu. Dan tetap aja obat itu sebenarnya ya kalau bisa ya kalau sudah selesai selesai gitu ya.
Nggak enak banyak-banyak itu ya, karena dia juga punya efek samping. Jadi jangan pernah menaruh misalnya dalam puyer, oh kebetulan ini harus diberikan, misalnya anak ya, diberikan eh, antibiotik dan analgesiknya dijadikan satu. Harus meskipun sama-sama puyernya harus dua, berarti satunya analgesik, satunya antibiotik. Kemudian bagian yang lain adalah signature S, biasanya kan ditulis S gitu, berisi informasi tentang aturan penggunaan obat bagi pasien, yaitu frekuensi, jumlah obat, dan saat diminum. Misalnya 3:1. TAP UHPC. Berarti tandailah 3 hari, sehari 1 tablet, 1 jam setelah makan. 1 hour setelah makan. Atau langsung PC aja, tab 1 PC gitu. Berarti nanti tinggal disampaikan. Biasanya setelah makan kan paling cepat satu satu jam gitu ya, karena di lambung sebenarnya paling lama kan 2 jam. Jadi sebelum atau sesudah itu bisa diantarai 1 jam. Kemudian identitas pasien umumnya sudah tercantum dalam belangko, perlunya siapa, jangan namanya doang, karena nama bisa sama, yang membedakan adalah alamat. Jadi alamatnya harus ada. Kemudian kalau pasien anak-anak, jangan lupa diberikan berat badannya supaya apotek dapat mengontrol juga eh, dosisnya ya yang diberikan gitu. Jadi apoteker kan sebenarnya cek yang dicek ya untuk kita. Ini ukuran belangkonya sekian, dimulai dengan huruf besar, ditulis ini, gampang ya. Terus kemudian tidak boleh ditulis bahan kimianya aja, misalnya KCl, KCl nih, harus kalium klorida. Kemudian paracetamol, biasanya kalau di rumah sakit kan PCT gitu, nggak boleh, harus paracetamol. pH kain ya pH kain. Dulu saya pernahnya salah, pH kain dikembalikan sama salah apa ke apa kayak kayak otomatis yang pH terus kain terus pH Kak. Kemudian penulisan jumlah obat ini berat badan itu miligram, gram, satuan volume mili ya, jangan cc, harus mili. Terus satuan unit IU dan harus ditulis dalam Romawi. Jadi yang tidak dalam bentuk Romawi itu hanya 3 dd 3-nya ya, atau 2 atau 1 kali, 3 kali, 2 kali yang apa yang diminum berapa kali itu loh. Yang lainnya tablet satu, semua jumlah-jumlah itu satu. Apa harus ditulis dalam bentuk Romawi. Tablet Novakin, kalau ini Novakin kan sudah nama brand ya. Misalnya paracetamol 500 miligram nomor 10, gitu, 11, 12. Kecuali ini kan tidak ada keterangannya ya, misalnya oke ini 12 gitu. Kecuali obat-obat yang termasuk keras. Misalnya kalian akan meresepkan obat analgesik yang itu golongan narkotik gitu ya, karena memang dia butuh ya. Narkotik kan untuk melawan nyeri yang men- menengah ya, moderate sampai severe ya. Itu memang harus diberikan obat-obat yang seperti itu. Atau golongan ya spam, golongan ya, pokoknya termasuk obat keras. Nah, itu di belakang nomor ini harus dituliskan misalnya itu 10 ya 10 gitu. Soalnya 10 ini kalau pasiennya iseng ditambahi X yang satunya lagi jadi 20 dong gitu. Jadi ini harus untuk obat keras tuh harus ditulis eh, dalam kalimat ya 10, 20, 15 gitu. Harus ditulis. Semua harus angka Romawi ya. Kecuali yang tadi 3DD1 3 sama kekuatannya 500 miligram, 5 miligram itu baru ditulis yang internasional.
kemudian alat penakar, C, C, C sendok makan, sendok teh. Tapi sebenarnya kalau memberikan tuh jangan instruksinya sendok teh gitu ya, karena sendok teh itu kalau sendok teh yang ada di pasaran itu bisa beda-beda ukuran gitu. Jadi biasanya tulis saja ya sendok teh atau 15 mili, 5 mili gitu. Karena akan beda gitu. Sekarang kan hampir semua yang sirup tuh sudah ada ukuran ya. Ada kayak apa itu? Cup yang ukurannya itu ada 5 mili, 7,5, 10, 12,5 gitu. Ya itu yang benar. Tapi kalau sendok makan, sendok teh ini bisa nggak sama gitu. Sendok tehnya gede, cembung, apa ke dalam gitu ya volumenya bisa lebih dari 5 mili. Sendok makan yang cuman agak datar ya nggak sampai 15 mili. Jadi ukurannya harus jelas. Jadi sesuai dengan gelas ukurannya aja gitu. Ini 5 mili, 15 mili atau CT di dalam kurung ya tak ada sih CT atau terus ditambah kasih kurung 5 mili. Hindari penggunaan sendok teh dan sendok makan ini ya tadi ya. Untuk sendok sendok plastik ya. Kemudian prosentase ini yang hanya tulis-tulisan aja. Kemudian hindari penulisan angka desimal. Jadi kalau misalnya saya butuhnya 1,5 tablet, misalnya, ya berarti setengahnya itu bukan 1,5 ya, tapi 1 1/2. Karena koma ini kalau di kita memang koma ya, koma itu lebih kecil dari 1. Tapi kalau di luar negeri kan beda, harusnya titik gitu. Nah ini sehingga bisa ada eh, pemahaman yang berbeda. Karena itu kalau di resep itu tidak boleh angka desimal. Jadi kalau setengah ya 1/2. Tapi 1/2 bukan angka Romawi ya, karena internasional 1/2 gitu ya. Penulisan kekuatan obat dalam sediaan obat, jadi atau paten, maka kekuatan yang diminta harus ditulis. Misalnya ibuprofen tab 200 miligram atau ibuprofen tab 400 miligram. Ya, kalau enggak itu karena ibuprofen tuh banyak, ada yang 200, ada yang 400, mungkin ada yang 600 gitu. Jadi kalau cuma ditulis ibuprofen tablet gitu aja, nah nanti eh, apa apotekernya bingung. Ini yang dosis berapa, kekuatan yang berapa. Jadi harus ditulis gitu. Penulisan volume obat minum dan berat yang topikal dalam cup dari sediaan, misalnya Chlorhexidine, Gargle, volume 60 mili atau 100 ml. Ya, intinya kalau itu ada pilihan, maka harus dipilih gitu. Jadi Gargle yang untuk botolan itu kan ada yang 60 mili, ada yang 150 mili. Supaya nanti nggak dapat telepon dari apotek. Ini mau dikasih yang berapa nih? 60 atau 150 gitu. Jadi ditulis lengkap ya. Kalau misalnya seperti sirup-sirup antibiotik ini kadang-kadang memang adanya cuma 60 gitu ya. Nah itu mungkin kalau lupa nggak dituliskan nggak masalah karena tidak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan ya kita harus nulis di resep itu choose yang kita inginkan. Misalnya kita mau chlorhexidine ini, kargel ini yang sini cuma sebentar kok 60 mili ya 60 mili ya. Nanti kemasannya adalah apa botol FL berapa jumlahnya nomor 1. Penulisan bentuk sediaan obat ratio ya misal sini paracetamol 500 ini nih ya. Jadwal dosis ini signatur sesuai dengan benar 3DD full 1 PC ya. Terus PRN-nya itu boleh ditaruh depan atau PRN itu menunjukkan karena ini obat-obat yang untuk menghilangkan gejala, maka memang PRN itu bila dibutuhkan artinya. Jadi minumlah 3 kali full 1 ya, sekali minum itu pulsnya cuma 1, terus PC sesudah makan bila diperlukan PRN. Atau
PRN itu bisa dituliskan dengan PRN 3DD tab 1. Nah, nanti ketika kita SL, nah itu banyak nanti latihan-latihan di situ ya. Dan biasanya kekurangan mahasiswa adalah dianggap sudah ngerti kalau lihat temennya. Oke, ngono tok. Tapi jangan pernah seperti itu. Karena ini keterampilan. Jadi nulis itu, kalian menulis sendiri itu penting gitu. Supaya memang potensinya akan banyak. Ya kan? Sekarang kan apa itu menteri yang wamen itu ya. Stay lah. Kan dia bilang kalau nulis itu lebih lebih memantapkan untuk retensinya. Jadi kalau nanti kalian harus apa skills lab, ya udah mencoba-mencoba sendiri. Oke, tak tulis gitu. Jadi itu nanti akan apa retensinya akan bagus. Dan karena skills ya, karena nulis 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 terus, ya nanti skillsnya bagus gitu. Oke, bikin resepnya gini 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 gini. Jadi karena eh, harus biasa. Setiap selesai, nah ini kalau untuk pemakaian yang rumit, misalnya diberikan ke analog ya, tuh triamcinolone, gel, nah itu kan harus tapering off juga gitu kan, susah. Terus harus, oh ini harus dikeringkan dulu, kemudian dioleskan tipis-tipis. Ya, opo nulis di resepnya, kan susah di signanya itu bagaimana cara menggunakannya itu kan susah ya. Nah ini boleh ditulis dengan signa U titik C. Jadi pemakaian sudah tahu artinya bahwa kalian sudah menjelaskan ke pasien. Oke Bu, nanti ini misalnya itu apa? Ada apa? Stomatitis itu harus dah dikeringkan kering dulu, kemudian dioleskan tipis dan dibiarkan dulu Bu. Gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya tapering off udah mau berakhiri, ya udah Bu, biasanya 3, sekarang 2 kali aja, besoknya 1 kali, habis itu selesai ya Bu. Itu kan susah ya menuliskan di. Nah, itu boleh langsung digunakan signa U titik C. Tapi harus sudah diberikan di komunikasi obat. Ya, kalau kalian mau ujian mau gitu ya silakan gitu. Kok nanti oke ini akhirnya memutuskan untuk diberikan eh, karena ada stomatitis diberikan obatnya adalah triamcinolone gitu. Terus bagaimana menuliskan signanya? Kalau kalian kasih UC gitu, ya nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan lihat di komunikasinya pasti harus harus ada gitu. Kalau nggak ada, cuman gitu aja ya. Apa pasiennya ngerti gitu apa maksudnya. Kemudian setiap selesai menuliskan resep harus diberikan tanda penutup, yaitu apa paraf ya. Paraf kalau untuk obat keras seperti golongan narkotik harus tanda tangan. Jadi yang ada yang apa pengalaman yang dulu-dulu itu seret dikasih tanda tangan. Kalau enggak dikasih paraf terus bawahnya dikasih tanda tangan. Nah, ngapain gitu? Kan sudah nggak perlu lagi. Jadi identitas di atas itu sudah cukup. Dokter ininya itu sudah cukup. Kemudian paraf penutup paraf itu sudah cukup. Tapi kalau untuk obat keras memang harus tanda tangan. Jadi ditutup setelah signa ditutup kasih tanda tangan. Resep ditulis sekali jadi tidak boleh ragu-ragu, hindari coretan, hapusan dan tindasan. Nah, ini kan takut nanti kalau sebenarnya itu yang mencoret-coret bukan dokternya tapi pasiennya. Mengulangi tidak boleh diulang. NI tidak boleh diulang, tapi jarang ya. Eh, kok mungkin di kedokteran gigi jarang ya dengan ITER itu. Karena nggak banyak. Kalau di kedokteran kan banyak penyakit-penyakit yang kronis ya. Maka daripada bolak-balik ke dokternya, mungkin resepnya sudah dikasih ITER supaya dia bisa lebih mudah ketika mengambil menembus resep lagi. Ya, situ kalau betul-betul butuh gitu ya. Tapi jarang juga mungkin di kedokteran gigi. Nah ini mungkin ukurannya nggak jelas ya, tapi ukurannya kalau kalian bikin ya
harus tadi sesuai dengan ini. Kalau misalnya ini tapi salah ya, pronya harusnya pro yang tadi kan paracetamol ya. Kalian harus lihat di pasaran itu bentuknya apa ya, kaplet, tablet, apakah ada bentuknya apa, kapsul gitu-gitu. Itu penting gitu. Kemudian berapa yang ada di pasaran. Kok aku pengen yang 300 miligram aja, lu lah gak ada. Kalau misalnya, oh paracetamol 600 miligram, oh ternyata ada ya nggak apa-apa, tulis jadi kita harus lihat doi atau IMMS zaman dulu yang obat-obat yang ada di pasaran, yang di apotek itu bentuknya apa. Jadi jangan sampai kita nulis resep ternyata di pasaran tuh nggak ada obatnya yang seperti itu gitu. Nah, sama pasien nih. Ya, berarti selalu eh, kalau menurut resep itu yang harus diingat ini ada nama obat. Nama obat itu harus ada kekuatannya, harus ada bentuknya, terus kemudian jumlah obatnya. Ya, berarti kalau di sini nama obatnya ini R kan, nama obatnya paracetamol, kekuatannya 500 miligram. Jangan sampai kalian cuma menulis paracetamol tablet gitu. Karena paracetamol ada yang 500, ada yang 250, mungkin ada yang 600 gitu ya. Jadi nanti membingungkan apotekernya. Jadi kekuatannya harus ada 600 miligram ya. Satuannya kan miligram. Terus bentuknya apa? Yang dimasukkan tablet atau kaplet atau yang lainnya. Kemudian nomor 10. Ini jumlah obatnya. Kemudian signa 3 DD tab 1 PRN. PRM ini karena ini simptomatis, biasanya memang dituliskan PRN ya, bila dibutuhkan saja. Jadi kalau simptomnya hilang, misalnya nyerinya udah hilang, atau karena infeksi, kemudian demamnya hilang, ya nggak perlu paracetamol diminum lagi, ngapain gitu. Kasihan tubuh kita gitu ya, dikasih chemical substance. Jadi ini PRN ini bisa di belakang, bisa juga sebelum 3DD, ini 3 PRN, 3DD. Ini sebenarnya resep itu seperti instruksi sebenarnya ya. Nah, berikan kepada pasien paracetamol yang 500 miligram yang bentuknya tablet sejumlah 10. Sebagaimana cara menggunakannya, ini 3 DD, 3 kali sehari tablet, 1 tablet. Bila dibutuhkan dalam kurung bukannya sakit atau demam gitu ya. Kemudian ditutup, kemudian ada parafnya. Jadi sebenarnya semua ini menggunakan eh, eh, apa ya, bahasa Yunani ya, yang bahasa mati. Jadi bahasa yang sudah tidak bisa diinterpretasikan lain. Jadi satu-satunya arti ya itu gitu. PRN itu artinya ya apa? Karena itu ada singkatannya. Nah itu artinya ya bila dibutuhkan, wis gak ada site yang lain. Kan kadang bahasa itu kan vocabnya itu kan berkembang ya. Kalau ini kan sudah nggak bisa berkembang, bahasa mati. Jadi makanya biasanya dipakai. Jadi ini ya urutannya. Jadi nanti kalau bikin resep, jangan lupa urutannya cuma nama obat, kekuatan, bentuk, jumlah obat. Terus bagaimana kalau itu bentuknya sirup? Ya, ini misalnya anak-anak diberikan sirup amoksisilin. Amoksisilin, kalian harus tahu, amoksisilin yang ada di pasaran itu biasanya kekuatannya 125 miligram per 5 mili. Atau ada yang forte itu 250 miligram 2 kali. Kalau forte itu kekuatannya di double ya, menjadi 2 kali. 250 miligram per 5 mili. Kekuatannya bentuknya adalah sirup. Kok tadi kan tablet ya. Terus tadi kalau tadi tablet kan sudah nggak ada kemasan ya. 1 strip itu kan 10. Sudah kemasannya ya di tablet dengan kemasan itu. Kalau ini sirup kan kemasannya ada. Botol kan. Jadi flakon. Terus jumlahnya nomor 1. Terus 3 DD CTH 1,5. Ini kurang kurang misalnya. Dalam kurung habiskan. Ini kalau antibiotik emang harus dihabiskan ya.
Tapi kalau misalnya, ini kalau sirup ini kan kadang-kadang misalnya ini cuman butuh satu. Kalau misalnya butuh dua, berat badannya lebih banyak, terus kita hitung, oh nggak cukup, satu kan biasanya cuma 60 mili. Oh ini harus 75 mili atau 90 mili gitu ya. Padahal kan adanya 120 mili ya, sudah nggak usah dihabiskan. Berarti memang sesuai aja berapa hari, 5 hari ya 5 hari. Ya, kalau bentuknya tablet sih untuk orang dewasa emang bisa pas ya. Misalnya oke, biasanya dijadikan saat di misalnya 15 ya 15 atau butuhnya berapa kan dijadikan 9, dijadikan 10 ya udah 10 itu harus habis gitu ya. Jadi ini biasanya kalau antibiotik dituliskan, habiskan satu-satunya nih antibiotik ya. Terus berat badannya harus ada 5 tahun, terus berat badannya berapa ini harus harus tahu ya. Terus dari bagaimana nanti cara menghitungnya nanti pas SL ya. Jadi nanti berarti butuhnya berapa berapa botol gitu. Itu kan sangat tergantung berat badannya kan. Jadi kalau berat badannya tinggi, ya berarti kebutuhannya mungkin tidak CTH 1,5, mungkin CTH 2. Berarti setiap kali minum dia 10 mili gitu. Kalau misalnya 10 mili dan dia harus 3, berarti kan sehari itu sudah 30. Kalau itu diberikan 3 hari aja, ya nggak bisa kalau cuma satu. Karena tiap flakonnya kan cuma 60 mili. Padahal butuhnya jadi 30 kali 3 90. Berarti ini harus 2 gitu. Nah, nanti hitung-hitungan ini nanti pas kita SL ya. Terus bisa juga itu kalau untuk anak-anak misalnya dijadikan puyer. Karena kalau sirup itu kan lebih mahal sebenarnya ya. Jadi orangnya minta puyer ya udah tinggal dihitung miligramnya 120 ini dari mana. Nah ini kan kalau paracetamol mungkin satu kali minum itu 10 sampai 15 miligram. Berarti kalau berat badannya 120 kan bisa 120 miligram. Jadi ya tulis saja paracetamol 125 miligram atau 125 miligram. Terus misalnya obat itu kan pahit ya. Berarti harus ditambahkan dengan relatis. Ini QS ini secukupnya. Kemudian ini apotekernya yang disuruh bikin. Ya, 100 ml campur dan buatlah menurut aturan puyer sebanyak ini pulvers atau puyer seperti yang ada di sini berarti dia akan bikin dalam satu puyer itu 120 plus saccharomyces yang secukupnya sejumlah 10. Terus nanti disuruh minum ya PRN 3,1 jika hanya Febri saja gitu ya. Jadi jadi ini sebenarnya eh, resep ini keterangannya adalah seperti ini. Ambillah paracetamol. Nah, ini kan instruksi ke apoteker ya. Bu apoteker, ambillah paracetamol 120 miligram dan serolatis secukupnya, campur dan buatlah menurut aturan puyer sebanyak 10 bungkus. Aturan puyer itu yang dimaksudkan yang sejumlah ini. Jadi kalau ini agak agak menyusahkan ini. Harusnya 125 misalnya. Nah, biasanya kan paracetamol itu 500. Kok dia mau bikin 10, kan kalau 125 kali 10 kan 1.250 ya. Berarti dia bikin aja paracetamol yang 500, yang tablet 503 dikecek sama dia kan menjadi 1.500 ya. Nah, udah dibikin dibagi kalau 125 kali. Nah, kalau 500 jadi 4. Berarti kalau 1.000 jadi 8, jadi 12. Biasanya terus dia bikin-bikin gitu, apa dibagi-bagi. Jadi biasanya apoteker ini untuk mendapatkan 120 miligram tuh nggak nimbang. Jadi tablet itu dikumpulkan, berarti dia akan bikin 3 tablet, terus di, apa dikecek gitu ya, sampai jadi pulvers, puyer,
Kemudian tinggal dipisah-pisahkan aja, mau dibikin 10, dibikin 12, biasanya dibagi dua menjadi dua dulu, dari dua ini dibagi 6 gitu. Bagi dua terus bagi tiga gitu. Udah dapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita latih di skenario-skenario tersebut ya. Nggih, dokter. Jadi nanti perhitungannya, cara menghitungnya ketika SL nggih, dokter nggih. Iya, Hmm, bisa kok. Mereka pasti bisa. iya. Matematika sederhana. Iya, insya Allah semoga dok. Adik-adik, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Cik Sulai. Baik dokter, izin bertanya kembali. Saya Sulaika Lutfani, izin untuk bertanya terkait dengan skenario yang tadi sebenarnya dokter. Teman saya itu diberikan resep, tadi kan komisin dan juga Di dari komisin Sampurasun. ya. Namun ketika ke apotek, eh, dari apoteker tersebut itu memberikannya amoksisilin. Dari hal ini itu sebenarnya artinya apoteker itu berhak untuk mengubah resep dari dokternya sesuai dengan ketersediaan obat. Itu perlu konfirmasi ke dokternya Iya, atau tidak perlu ya? konfirmasi. Perlu konfirmasi ya, dokter? Iya, kalau biasanya, oh ini nggak ada dok, ini adanya ini, boleh nggak? Boleh. Gitu. Amoxicillin kan juga menjadi first line juga. Ya. Oh ya nggak apa-apa, ya udah. Gitu. Baik Ya dokter. harus, makanya harus ada nomor teleponnya, Mang. Oh, harus ada nomor telepon di Iya, di resepnya. kertas resepnya itu. Baik dokter. Terus Eh, apa kemu- lagi? Kemudian ini dokter, mungkin untuk penentuan kekuatan dari masing-masing obat itu apakah disesuaikan pada ketersediaan obatnya atau dari apa ya, dari gejala yang ditimbulkan oleh pasien itu dokter? Patokannya apa, dokter? Kalau resep itu, kekuatan obat itu ketika kita menuliskan resep itu satu, memang tergantung pada gejala. Kan di blog 4 saya bilang bahwa efek obat itu sejajar dengan dosis. Semakin besar dosis, semakin besar efek. Nah, kapan kita harus perlu dosis yang tinggi? Ya, kalau memang gejalanya itu berat. Nah, tapi kita sudah paham sebenarnya dengan memberikan dosis yang tinggi, tidak hanya efek utama yang juga tinggi, efek sampingnya juga tinggi. Tapi kan itu buah si malakama. Nah, kalau kita memperhitungkan efek samping toh manfaatnya nggak ada ya buat apa? Berarti ya tetap harus menggunakan dosis yang tinggi. Kemudian, nah dosis yang tinggi itu ya tergantung juga di dosisnya piro sih yang tinggi. Misalnya seperti ibuprofen. Ibuprofen itu ada yang bilang sampai 800 dosis tinggi. Ada yang bilang 600 ya. Di pasaran itu adanya berapa? Kok paling tinggi di pasaran 400 ya 400 itu. Kalau misalnya butuh tinggi lagi ya harusnya satu kali minum 2 tablet kan gitu ya. Jadi resep itu sangat tergantung kita. Tapi yang tuh yang saya bilang, jangan sampai kita menuliskan misalnya tiba-tiba ibuprofen, kemudian kita bilang 500 miligram. Ingatnya seperti paracetamol lah. Ibuprofen 500 miligram itu di pasaran nggak ono. Nah, jadi kita harus paham sebenarnya di pasaran itu berapa. Mereka punya spesifikasi sendiri lah. Kalau paracetamol, terus kemudian aspirin itu sama mungkin 500. Tapi begitu diclofenac, kemudian itu kan masing-masing gram-gramnya beda ya. Terus kayak ibuprofen aja naiknya 200, 400, 800, 600, kelipatan 200. Nah, kalau kita tiba-tiba ingatnya, oh ibuprofen 500 miligram ya nggak pernah ada di pasar. Nah, itu mungkin nanti di telepon sama apotekernya, ini mau ditinggikan atau direndahkan, karena bisa menjadi 400 atau menjadi 600 kan gitu. Ya, tapi kalau kita dari awal nulisnya udah benar ya bisa nggak usah ditelepon apotekernya. Ya enggak? Baik. Jadi dokter baik, terima kasih sudah menjawab.
Atau nuwun Dokter Nungki. Adik-adik yang lainnya gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ayo. Mumpung belum ada tugas penulisan resep lagi loh nanti. Kalau pas di SL, biar nggak bingung. Asal aktif masing-masing gitu loh. Mencoba. Salah nggak apa-apa, tapi mencoba terus kok salah. Oh, salah di sini sih, bener kan gitu. Kadang-kadang itu mereka santai aja gitu, terus lihat temennya gitu. Nah, nanti padahal ketika ujian, ujiannya itu satu ada soal dua untuk treatment itu lengkap ya dari problem sampai resep. Dan ada soal hanya resep saja. Jadi obatnya sudah kita tentukan, terus tinggal nulis Hmm. resep. Tinggal nulis resep, tapi waktunya itu cepat. Jadi 15 menit itu untuk dua resep. Nanti kan jadi harus biasa. Itu sudah sangat lama. Kalau di kedokteran itu treatment jadi mulai skenario sampai nulis resep itu cuma 6 menit. Cepet sekali dia. Jadi apa latihannya itu harus banyak. Oh, oke skenario ini berarti diagnosis yang ini berarti itu dia harus cepat. 6 menit atau 10 menit itu. Yang aku ada OC itu juga ada yang mereka sudah ada obatnya udah dicus, tinggal nulis resepnya. Itu dua resep itu 6 menit. Dua resep 6 menit. Kini wis tak minta dua resep 15 menit. Tuh lah tanya habis. Sudah lebih sebenarnya ya dok ya Sudah waktunya. lebih. ah. Supaya paling nggak ketika nulis resep nanti di rumah sakit nggak ngisi-ngisi lah. Udah bisa nulis resep. Oke apa ini paracetamol? Oke. Gitu ya. Kalau Hmm. obat kan tergantung kalian nanti kalau di rumah sakit ya tergantung ininya apa instrukturnya. Mereka punya pertimbangan masing-masing gitu. Ya, Oke, harus dok. Gimana dek? Sudah cukupkah? kalau belum Dokter. bisa bayangkan ya nanti ketika SL itu kan baru tahu oh iki baru baru paham kali. Tahu di mana titik-titiknya yang dia harus belum ngerti gitu ya, kurang ngerti gitu ya. Ya, harus dokter. Bisa jadi sekarang itu masih belum bisa ada bayangan, ngoten gitu dokter. Ya, Ya, bayangan kayak gimana nanti begitu. coba skenario itu dibuat di rumah dulu di ya pura-pura wis jadi dokter lah ono pasien teko koyo ngene terus ya opo iki diapakno iki nah ngono kan enak gitu kayak nantang-nantang sendiri gitu terus nanti kalau apa-apa "Oh, ini gini kok ini dicari oh tapi menurut ini gini ya nggak apa-apa nanti kan diskusi nggak ada salah benar sebenarnya asal ada pertimbangannya mengapa demikian gitu ya. Oke, oke, siap dokter. Dokter mohon izin, ini nanti kan setelah ini sebenarnya terjadwal pengarahan pengantar SL dok. Ya Nah, wes, jadi nanti setelah ini masuk ke mungkin link dalam dok. Budiena. Boten dok, dengan dok. Saya kan Loh, enggak, masih maksudnya kan belajar. nanti dibagi kelompok, aku nggak tahu itu ya opo. Ya Oh apa iya, secara teknis ya. oke. Nanti kalau misalnya apa namanya secara itu yang apa tuh namanya pembagian-pembagian kelompok untuk jadwal nanti saya sampaikan. Tapi nanti untuk di lapangannya bagaimana dokter? Disampaikan per pertemuan saja atau jenengan menyampaikan secara global dulu gitu untuk di Zoom-nya nanti. Zoom. Oh, nah, untuk instruktur Untuk mahasiswanya dok. untuk mahasiswanya. Kalau ini kan sudah ya. Jadi nanti biasanya mereka kan sudah ada tugasnya di modulnya. Minggu pertama itu menyelesaikan kasus apa. Ya Oke. udah, nanti mereka akan bikin gitu kasusnya dan kita di sebelahnya prosesnya itu kita dampingi. Jadi misalnya, oh saya nggak ngerti ini apa ya dok, gini. Nah, kita menjelaskan. Terus terakhirnya, mereka tuh ada yang presentasi. Ada yang presentasi, ada yang nyanggah. Nih kasus saya, kasus ini, kelompok ini, gini. Nanti kan mereka bertanya, wow kamu belikan itu, ini apa? Nah, terjadi diskusi. Terakhirnya, nanti di recap oleh pe, apa?
instrukturnya. Hmm. Misalnya saya kasih recapan. Oh tadi gini, 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 gitu. Kayak biasanya kalau diskusi itu. Oh, oke. Jadi kan Siap. mereka pasti ada diskusi ya. Nah diskusi itu kan saya bisa melihat, oh itu mau yang dimaksud ini, maksud ini. Kalau enggak saya pancing, saya nanya gitu. Misalnya terus ada kasus yang ini, apa nih? Misalnya ini tadi kan enggak apa-apa, ini apa pasiennya normal-normal saja, sehat-sehat semua. Kok pasiennya ada asma? Terus gimana ini? Bisa nggak ini gini-gini? Terus apa? Nah nanti itu jadi melebar. Jadi ada diskusi karena nggak semua penyakit penyerta kan bisa tak bawa, bisa dibawa sini di sini semua. Atau Hmm. dari mahasiswa sendiri yang memancing-memancing gitu. Kalau ternyata pasien yang ini, terus gimana menurutmu gitu. Jadi lebih banyak diskusi lah Oke. ya. Oke, siap dokter. Tapi nanti mohon izin ya dokter, setelah memang kalau ini selesai, masuk ke Zoom link yang nanti saya akan sampaikan gitu dok. Hanya untuk syarat aja gitu dok ya. Oke, Soalnya nanti harus ada dok, harus ada pendahuluan sama mahasiswa. dahuluan. Oke, ya wis mau Eh, dulu gue ya wis. ya, Oke. tadi yang jenengan sampaikan ke saya dok, yang kemarin sudah saya copy, masih sudah saya di format ke yang baru dok. Tapi untuk kontennya masih sama dok, saya nggak berani ngerubah. Ini apa maksudnya? BPSL dok, Oh iya BPSL-nya ya. jenengan. Kan ada formatnya FKG ya dok. Oh Jadi, ya ya ya. kayak covernya dan lain-lain. Tapi untuk konten sama plek dok, saya cuman copy paste. Mohon izin aja ngerubah Iya. covernya. Gitu nggak dokter nggak? Oke. Jam berapa? Habis ini? 11.50. Sebenarnya nggih, di jadwalnya sih jam 12 dok. Oh, jam 12. Nggih. Atau mau Oke. langsung aja nggih dok? Habis ini kita langsung Iki beda linknya. beda dok. Memang Oh. dibuat berbeda biar tidak bingung nanti ngerekapnya. Oke. Berarti ini Kalau besok sambung. berarti wes nggak ada ya. Berarti besok nggak usah. Kan besok Nggih. nggak dong ya ono. Ono aneh. Terus nggak perlu. Kalau nggak ada Oh, nggak apa-apa. yang besok itu yang hari apa dok? Hari Rabu. Heeh. Besok Rebo kan ada itu. Itu Atau terjadwal saya sebentar apa dok. terjadwal terjadwal resep Pak dong ya. Nggih dok, yang resep. Nah kan iki mau Berarti wis ditulis. sudah sekalian gitu dok hari ini. Iya. Berarti besok kosong nih dok. Ya kosong. Gini aja dok, tapi mahasiswa ini kan butuh Ya presensi. presensi. Nah Jadi iya kita terus ya Pak. masuk Zoom saja, hanya 15 menit, terus nanti kita keluar lagi. Atau mahasiswa diminta untuk bertanya ya. Oh, nggih. Menyiapkan Ah, pertanyaan begitu nggih dokter? misalnya pertanyaan mengenai resep misalnya apa ngitungnya. Misalnya ada gini gini gini, terus ngitungnya. Nah, Oh, siap. ya, apakah Nggih. betul ngitungnya gini? Itu. Jadi nanti pas itu sudah selesai. Biasanya mesti aku tak keluarkan itu di ujian itu untuk anak-anak salah satunya. Kalau dewasa ya paracetamol tablet ngono lah wis biasa. Nggih. Nah, nek anak-anak ya apa? Oh, siap. Jadi dok, Hmm. mohon izin bertanya dok, itu by Zoom lagi atau kita hadir di kampus untuk besok dok? Cuma Siap. Jadi dok, saya siapkan lagi linknya. nanti Berarti aja kalau SL-nya aja ya. oh, nggih. Kalau Atau pendampingan. bisa aja kuliah yang itu, yang untuk kondisi khusus, misalnya ibu hamil. Besok itu. Atau bagaimana dok? Soalnya kan aku nggak tahu, itu pertemuan kita cuman berapa? 12. 12. 12 tanpa yang 12 ini ya. topik, Dok. Ngapunten. Maksudnya untuk yang SR itu TM-nya 10 untuk materi, 2 kali Untuk uji. ujian. Ditambah 2 ujian. Oh, wis Ngoten. bener sak dong. Jadi besok itu harus ada. Oh, nggak siap. J. Berarti besok mahasiswa tetap gabung Tanya di jawab aja wis. tanya jawab. Kalau Oh, misalnya nggak tahu yang dulu apa farmakologinya, bolehlah gitu. Jadi sekalian refreshing farmakologinya ya. oh nggih. Kayak apa? Lah, obat kudu ngerti lah, itu di blok 4.
Iya, iya. Barangkali sudah mulai menguap gitu, Dok. Ya, Jadi, mulai nguap. Jadi oke. di refresh supaya ingat-ingat gitu. Hmm. Paling nggak indikasi, kontraindikasi, efek samping gitu-gitu. Ya, Oh, berarti tanya jawab saja nggih, Dok. ya tanya jawab aja. Oh, Jam nggih. berapa? Jam Besok 2, jam jam 2 14. siang. Ya, iya makanya wes enak Nggih. online aja. Oh, nggih, siap. Nggih, Dok. Oke, Berarti ini mohon izin. terus langsung aja. Iya, 11. ini kita pindah Zoom dulu ya, Dok. Ya, Pindah oke. Zoom. Ki Saya keluar kirim dulu. izin. Nggih. Matur nuwun sangat, Oke, Dokter matur Nanti. nuwun sami-sami. Nggih. Assalamualaikum.